Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa umur yang panjang, sehingga saat ini kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa Atira TV dimanapun Anda berada, keberadaan kita di dunia ini tentu adalah tujuannya adalah semata-mata untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Umur kita di dunia ini tentu ada akhirnya. Suatu saat tidak lama pasti kita semua akan menghadap kepada Allah. Malaikat akan datang kepada kita untuk mengambil nyawa kita. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa mempersiapkan diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya sebagai modal kita untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Yang namanya umur manusia tidak ada yang tahu. Ada orang yang panjang umurnya, ada pula orang yang sedikit umurnya hidup di dunia ini. Yang jelas menurut sabda Rasul, umatnya Nabi Muhammad umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melewati 60 dan sampai 70 tahun. Sedangkan kehidupan kita besok kelak di hari kiamat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang tidak ada batas waktunya. Khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Perbandingan antara akhirat dengan kehidupan dunia sangat-sangatlah jauh. Satu hari di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita misalnya hidup di dunia ini sekitar 60 sampai 70 tahun, ya, maka perbandingannya kita hidup di akhirat hanya sekian, hanya 1 jam lebih saja, sangat-sangat sebentar. Padahal kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menentukan tempat yang akan kita tempati nanti, apakah surga atau neraka. Allah menjanjikan, memberikan hanya ada 2 tempat ya, yang Allah sediakan di akhirat nanti, yaitu surga atau neraka. Setiap orang pasti akan menempati salah satu dari 2 tempat ini. Maka dunia digambarkan oleh Nabi sebagaimana tempat untuk menanam, tempat untuk bercocok tanam, dan di akhirat adalah tempat bagi kita untuk memanen apa yang sudah kita tanam selama hidup di dunia. Di akhirat nanti tidak akan ada lagi amalan, tidak akan ada lagi ibadah yang kita lakukan seperti di dunia ini. Karena di akhirat tinggallah kita menikmati apa yang sudah kita usahakan di dunia ini. Untuk itu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini jangan sampai kemudian kita terlena atau termakan bujuk rayu syaitan, yang mana syaitan telah berupaya untuk bisa menggoda anak Adam sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi temannya masuk ke dalam neraka. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim.
karena oleh Allah para setan atau jin, iblis ya, sudah nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dia sudah bersumpah dengan Allah akan menggoda manusia, menggoda anak turun Adam untuk sebanyak-banyaknya dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai kehidupan dunia kemudian memujuk pada kita. Kehidupan dunia, mencari harta dunia membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah. Ingatlah bahwa kematian itu sewaktu-waktu akan menjemput seseorang, tidak mengenal berapa usianya. Maka penting bagi kita untuk bisa menyiapkan diri kapan saja. Yang namanya kematian pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan mencicipi, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Untuk itu, yang namanya ibadah kepada Allah adalah ibadah sampai akhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman, menyembahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Maksudnya sampai datangnya kematian. Semoga kita semua bisa tetap istiqomah, bisa tetap beribadah kepada Allah sampai ajal kematian datang menjemput kita semuanya, sehingga kita semua di sisi Allah nanti di akhirat bisa masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari siksanya Allah. Para hadirin, para pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita kemudian lalai dari ibadah kepada Allah, lebih mementingkan kehidupan duniawi, sibuk untuk mencari harta, mengumpulkan harta yang banyak dan bahkan melalaikan ibadahnya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibn Adam, tafarrag li'ibadati amla sadruka ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu sadruka syughlan wa lam asudda faqrak." Wahai anak turun Adam, kalian sempat-sempatkanlah untuk beribadah kepadaku. Bila kalian mau menyempat-sempatkan ibadah, maka aku akan penuhi hati kalian dengan kecukupan, dan aku akan mencukupi kebutuhan kalian. Allah akan memberikan hati kita hati yang lapang. Bila kita mau beribadah kepada Allah, hati kita menjadi hati yang lapang. Kemudian kefakiran kita, kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Sebaliknya, bila kita tidak mau menyempat-nyempatkan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan membuat hati kita menjadi hati yang sempit. Amla sadruka syughlan walam asudda faqrak. Allah membuat hati kita menjadi hati yang sempit. Kemudian Allah tidak menutupi kebutuhan kita. Semakin kita mencari dunia, semakin mencari harta, maka kita akan merasa kurang. Kebutuhan kita tidak akan tercukupi. Maka untuk urusan duniawi yang penting kita beribadah, bekerja sungguh-sungguh ya, mencari harta itu tidak dilarang. Silakan kita mencari ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, bekerja sungguh-sungguh itu tidak dilarang. Bahkan disunahkan oleh Allah dan utusannya. Tetapi yang dilarang adalah bila kita diperhadapkan pada waktu untuk beribadah, kemudian kita dilalaikan atau terlalaikan dari urusan ibadah. Bila waktu ibadah sudah tiba, misalnya waktu sholat sudah tiba, maka segala urusan dunia kita tinggalkan. Kita nomor satukan urusan ibadah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Atira TV dimanapun Anda berada. Orang yang bisa mendahulukan urusan akhirat, urusan agama, maka Allah akan memudahkan jalan baginya meraih urusan duniawi. Orang yang mendahulukan urusan agama digambarkan sebagaimana orang yang membeli sapi. Orang yang membeli sapi pasti akan mendapatkan talinya. Sebaliknya, orang yang membeli tali maka tidak mungkin dia akan mendapatkan sapi. Demikian halnya orang yang hanya mencari dunia saja, sibuk mencari dunia, mencari materi, dan melupakan urusannya, ibadahnya kepada Allah,
digambarkan sebagaimana orang yang membeli tali, maka mustahil baginya untuk mendapatkan sapi dari Allah. Dalam hadis diterangkan bahwa Nabi bersabda, orang yang sibuk mencari dunia, ya, dia akan Allah tidak peduli kepadanya di jurang mana dia akan rusak. Sudah memiliki harta 1 jurang emas, ya, 1 jurang yang berisi emas, dia tidak puas akan apa yang sudah didapatkan dan ingin mencari yang lebih banyak lagi. Untuk itu, mari melalui kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para hadirin yang budiman, hadirin yang saya hormati, ya, marilah kita berbekal, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bila kita di dunia ini hidup, ya, memiliki harta, Allah memberikan kita kecukupan rezeki, memiliki harta atau materi yang berlimpah, marilah kita gunakan harta tersebut, kita infakkan dalam sabilillah. Kita jadikan harta kita sebagai wasilah, sebagai jalan bagi kita untuk bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Jangan sampai sebaliknya, harta yang kita miliki justru akan membuat kita, ya, mendapatkan siksa nanti di hari kiamat. Termasuk, ya, di bulan Ramadan ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, dan bagi Bapak Ibu para hadirin wal hadirat, ya, ada kewajiban menunaikan zakat mal, ya, zakat harta. Bagi yang berkecimpung dalam dunia pertanian, ya, tentu ada, ya, zakat pertanian atau zakat panen dari hasil pertaniannya, agar harta kita bisa berbarokah, harta kita bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri dan tentunya bagi orang lain. Harta yang tidak diinfakkan dalam sabilillah, yang tidak dikeluarkan zakatnya, di hari kiamat harta tersebut akan menjadi ular yang besar, yang berkepala botak, yang berbisa, yang menerkam kepada orang yang memiliki harta. Untuk itu, ya, marilah kita infakkan dan menzakatkan harta kita agar bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Demikianlah nasihat agama kultum yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Dalam penyampaian banyak kekurangan, kekhilafan sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.